Senyum-senyum itu kenapa? Saya itu jadi inget Bu Mega, Ndoro. Bu Mega itu kan dikenal sebagai perempuan agung yang sukanya senyum. Oh iya, menghadapi persoalan gawat, senyum. Dikritik, Senyum. Disindir, senyum. Bahkan ada yang pernah bilang gini loh, senyum Bu Mega itu lebih misterius daripada senyumnya Mona Lisa. Memangnya sering banyak yang salah paham memang. Kadang-kadang tuh Mega tuh senyum-senyum kenapa ya? Itu yang membuat dia tidak tegas. Begitu. Ada yang bilang gitu? Waduh. Iya Pak Bu? Jadi kan antara marah, tegas, takut, sedih itu adalah sebuah tampilan perasaan kita. Nah katakan kalau, nah ini saja ada poci, ada teh. Karena syuting kan saya terus mikir boleh minum apa enggak ya, kan begitu. Padahal jelas pura-pura ini Bu. Nah itu makanya kan. Nah sambil senyum kan terus saya mengatakan, oh ini karena pura-pura, jadi sebaiknya tidak minum. Itu termasuk ketegasan dari cara berpikir. Ketegasan itu akan muncul justru ketika ada problem. Ya, setuju ya. Betul. Terujinya di situ, Ndoro. Nah kalau dia nanti memecahkan problem itu sebagai solusi, di situ akan sangat lihat, oh orang ini tegas apa tidak. Kalau melihat pemimpin harus utuh, jangan hanya dari penampilan. Misalnya. Karena bisa saja dalam kelembutan itu muncul sebuah ketegasan. Loh iya kan, bisa dalam kesederhanaan itu timbullah kewibawaan. Pemimpin harus dilihat sikap dan tindakannya, harus sesuai yang diucapkan dan yang tindakan terus. Satunya kata dan perbuatan. Saya ini kalau anak-anak saya itu, saya kalau marah, saya nggak pernah bentak, nggak pernah apa. Cukup melotot, udah takut semua. Kenapa? Ya sama tangan sambil nyekik dikit. Ini tumben ya. Tumben ya. Kamu. Tapi kok itu modelnya. Katanya Bung Karno iki. Iya. Nah ini saya pengennya jadi Bung Karno. Enggak, saya nggak ada yang mengarahkan, makanya saya ingin diarahkan gitu loh. Kalau dia diangkat sebagai adik angkat ya nggak apa-apa. Biar ada yang mengatakan. Kamu orang dan cerdas atau salah dong? Ya saya sendiri heran kok. Kok saya bisa cerdas ya, tapi emang yang kelihatan cerdas itu belum tentu cerdas. Oh, begitu ya? Contohnya? Contohnya saya ini. Jangan jauh-jauh. Tapi kalau saya ini memang kelihatannya nggak cerdas. Padahal aslinya nggak cerdas. Gini loh calon Ron. Menurut analisis saya, kita itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas, tapi juga pemimpin yang bijak. Buat apa cerdas kalau kecerdasannya hanya dipakai untuk membohongi rakyat? Ya kan? Padahal rakyat kami kita ini sekarang udah pinter-pinter loh. Pembantu saya ini jongos loh Bu ya, ini walaupun dikit saya ini. Ya kok lebih keren. Jangan menyebar fitnah Bu. Masa aku dibilang keren? Kalau dia telat minum obat seperti ini, tambah lama tambah cerdas. Saya gegar otaknya permanen Pak Bu. Sekarang gini aja deh. Pemimpin yang bekerja keras untuk rakyat, ya kan? Ya. Pemimpin yang bekerja keras untuk rakyat. Nah, menurut Bu Mega kan ya, menurut Bu Mega itu kayak apa? Orangnya gitu. Contohnya seperti Pak Jokowi gitu kira-kira. Ya, karena kan saya kenal beliau, makanya kan tegas tuh barusan saya iyanya kan nggak ragu-ragu. Oh, betul. Nah, iya itu tegas itu. Nah jadi kan karena saya kenal beliau kan dari belum menjadi, ya sebetulnya dia juga sudah ada pekerjaan tapi kan yang lain ya. Kasihan loh Bu, Ibu selalu bilang itu si cungkring itu kasihan loh Bu. Loh, itu kan menunjukkan suatu hal yang saya ingin mengatakan, memberi pelajaran bahwa itu apa adanya, bahwa beliau kan tidak terus bukan terus pakai kasur apa-apa gitu, pakaian manipulatif, kelihatan gede, biarin gede gitu kan enggak. Jadi kan mesti apa adanya. Dan
saya sama sekali tidak ada kata-kata menghina atau menjelekkan. Itu justru kata-kata tanda dekat aja. Iya, kata-kata sayang kan itu. Nah, saya melihat beliau memang senangnya begitu. Blusak-blusuk. Kalau dengar saya ke Solo waktu itu, mesti sudah langsung di istilahnya apa? Diculik. Hanya untuk, ayo Bu, kita blusak-blusuk. Ngelihat yang namanya rumah-rumah kumuh, untuk melihat seperti apa anak-anak jalanan dan sebagainya. Jadi dari pengalaman saya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga saya punya sebuah perasaan yang semakin hari semakin mengental, bahwa saya ini kan udah ketemu orang tuh sampai apa ya, raja ya pernah, presiden ya pernah, nembuh lah. Tapi rakyat ya kere ya pernah, lepra ya pernah, apalagi. Jadi saya merasa saya hidup dalam dua dunia ya. Dunia yang penuh gebyar, sama dunia yang betul-betul sangat memerihkan hati. Ketika banyak manusia yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya kalau seperti begini kan sangat enak untuk ngomong saja ya. Iya, ketemu rombongan kere, Bu. Jadi kan berarti kan semuanya harus sudah ada pembuktiannya dulu. Oh, jadi gini, saya mulai tahu ini. Jokowi blusuan, ternyata blusuan itu studi, Bu ya? Ya. Studi kan? Beda, banyak orang yang niru-niru. Seolah-olah blusuan, ternyata bukan blusuan, Bu. Perataan. termasuk saya. Saya itu sudah mulai merintis di blusuan-blusuan. Ya modal gitar lah dari rumah ke rumah. Nyambung hidup. Rencana gede kere. Ini seperti yang kamu bisiki saya tadi ya. Bahwa mungkin ini pertanyaan yang banyak kan. Yang muncul. Dari rakyat ini. Kenapa ibu itu kok mau menyerahkan mandat yang telah diberikan partai sebagai calon presiden, ya kan, kepada Pak Jokowi. Padahal kalau mau kan Ibu Mega kan ketua partai. Bisa. Partainya menang lagi. Iya. Ya kan? Kenapa Ibu itu kok ngasih kepada, wah itu mahal banget, ya kan? Semuanya ketua partai, Bu, lawannya Pak Jokowi itu. Kenapa Ibu bisa memberikan pada Pak Jokowi? Karena tujuannya saya kira beda. Kalau saya memang diberi hak oleh partai saya juga boleh jadi calon presiden lagi. Tapi kan saya berpikir karena begini, partai itu menurut kami yang belajar politik dan mempunyai organisasi politik yang disebut partai, dan kami roh partai itu ada, yaitu ideologi. Ideologi yang kami dalami adalah memang pikiran dan ajarannya Bung Karno, karena itu sebagai sebuah pilihan. Karena kami di dalam kongres, kami kan mengadakan kongres itu adalah institusi tertinggi partai, sehingga keputusan-keputusan itulah yang kami harus lakukan. Nah, saya melihat bahwa seperti tadi, jadi presiden tuh gampang. Gampang loh sebetulnya. Maksudnya kalau umpamanya, kenapa saya toh pasti akan ada yang menanyakan begini, Ibu 2004 mau maju lagi, kalah, 2009 kalah. Karena saya mempunyai sebuah prinsip dan keyakinan bahwa demokrasi yang akan kita selalu jalankan melalui pemilu untuk memilih seorang pemimpin yang menjadi presiden, itu harus dilakukannya betul-betul dengan jujur dan adil, tidak boleh dengan kecurangan. Nah, ini adalah hal yang sangat substansial. Banyak orang, saya sangat mendengar sekali masyarakat mengatakan, oh maunya milih itu, tapi kok ragu mau milih ini. Itu karena tidak punya cara berpikir yang betul-betul harus bagus. Nah, caranya apa? Ya seharusnya kan dengan hati, mata hati, bukan pikiran saja, bukan melihat fisik saja, tapi juga melihat track recordnya. Dia sehari-hariannya itu seperti apa. Nah, saya mengenal Pak Jokowi yang seperti tadi saya katakan, kesehariannya ya seperti itu, nggak dibuat-buat. Tapi kan ada kalau